Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat Natal. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelayanan rohani dari HKBP Desa Teladan, Resort Medan Helvetia. Saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana tentang perahu, kemudian seorang tukang cat, dan sebuah lubang kecil. Ilustrasi ini akan membantu kita memahami makna Natal yang kita baca nanti dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, yaitu pada pesta Paduahon, Perninggotan Hari Hatu Tubuh ni Tuhan Yesus. Nah, topiknya adalah Yesus cahaya kemuliaan Allah. Ilustrasi ini akan membantu kita seperti yang saya katakan tadi untuk memahami makna Natal, apa yang akan diinginkan oleh Tuhan Yesus dan harus kita lakukan, apa yang harus kita imani. Beginilah ilustrasinya. Seorang ayah berencana memberikan hadiah liburan istimewa kepada anak-anaknya, yaitu berlayar di danau menggunakan perahu keluarga. Ia memanggil seorang tukang cat untuk memperindah perahu itu yang akan dipergunakan oleh anak-anaknya ketika liburan. Mereka berdua, yaitu orang tua dan tukang cat, sepakat mengenai harga dan upah pengecatan perahu itu. Ayah itu berpesan, orang tua itu berpesan, "Pak, tolong cat perahu ini dengan baik ya. Anak-anak saya akan menggunakannya untuk liburan di danau." Tukang cat itu pun mulai bekerja. Saat sedang membersihkan lambung perahu, ia menemukan sesuatu yang kecil tetapi cukup mengganggu tukang cat tadi. Sebuah lubang kecil dia temui di lambung perahu itu. Anehnya, si ayah lupa sama sekali memberitahukan tentang lubang itu kepada tukang cat. Namun tukang cat berpikir, ini hanya lubang kecil saja. Biarlah saya tambal saja agar catnya bisa merata dan perahu ini terlihat sempurna. Ia pun menambalnya dengan teliti tanpa memikirkan hal itu lebih jauh. Tanpa memikirkan ada penambahan upah bagi dia. Ia menyelesaikan pengecatan. Kemudian dia menerima upahnya dan dia pulang. Tak lama kemudian, anak-anak si ayah berangkat berlibur ke danau. Di tengah perjalanan, ayah itu tiba-tiba tersentak. Ia teringat lubang kecil di lambung perahu itu. Ketakutan menjalar di hatinya. Pikirannya kalut. Dia memikirkan nasib anak-anaknya yang saat itu sedang berlibur di danau dengan perahu mereka, perahu keluarga. Lubang sekecil apapun di bawah garis air bisa menyebabkan bencana. Ia diliputi kekhawatiran yang mendalam akan keselamatan buah hatinya, yaitu anak-anaknya itu. Namun beberapa hari kemudian anak-anaknya pulang. Mereka pulang dengan ceria, selamat dan penuh ceria, sukacita. Ada banyak cerita yang mereka ceritakan tentang liburan mereka kepada orang tua mereka. Dengan hati yang berdebar dan penuh syukur, sang ayah segera memeriksa perahu itu.
Dan benar saja ia melihat lubang kecil itu sudah tertutup rapat, ditambal oleh sang tukang cat. Meluaplah rasa syukur dan gembira di hati ayah itu. Ia segera memanggil kembali tukang cat itu. Ia memberikan sejumlah uang tambahan di atas upah yang telah mereka sepakati. Kemudian tukang cat itu bingung. Dia berkata, "Mengapa Bapak menambah upah saya? Bukankah kita sudah sepakat? Dan upah itu sudah saya terima." Kemudian ayah itu tersenyum haru dan berkata, "Saudara, ini bukan hanya soal mengecat perahu. Uang tambahan ini adalah ungkapan syukur saya. Saudara telah menambal lubang kecil yang saya lupakan. Lubang kecil itu bagi saya adalah nyawa anak-anak saya. Saudara tidak tahu, tetapi perbuatan kecilmu telah menyelamatkan mereka. Terima kasih." Itu yang saya ucapkan. Terimalah tambahan upahmu ini. Demikianlah percakapan mereka berdua. Saudara-saudara, kisah ini membawa kita pada inti perayaan Natal yang kita rayakan tanggal 26 Desember hari ini, yaitu tanggal 26 Desember 2025. Nats kita, firman Tuhan tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Berkata, "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta." Bagaimana memahami nats itu, kemudian kita hubungkan dengan ilustrasi tadi. Jika perahu yang dicat itu adalah kehidupan kita, maka lubang kecil itu adalah gambaran dosa. Lubang kecil adalah gambaran kerapuhan kemanusiaan kita. Lubang kecil itu adalah penampakan kelemahan yang bisa menenggelamkan kita. Kita sering melupakan atau menganggap remeh lubang-lubang kecil dalam hidup kita. Dosa-dosa kecil, menurut kita itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi itu bisa menjauhkan kita, bahkan menenggelamkan kita kepada kehendak dunia, dan kita akan lebih menjauh lagi dari keselamatan itu. Namun Allah Bapa tidak melupakan. Ia tidak hanya mengirim tukang cat, kalau kita ilustrasikan, untuk memperindah hidup kita. Kita ibaratkanlah itu, Ia mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menambal lubang terbesar dan paling berbahaya. Apa lubang yang bisa kita maknai dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita jatuh ke dalam kematian kekal? Yaitu jurang pemisah antara manusia dan Allah akibat dosa. Saya ulangi lagi, Ia mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menambal lubang terbesar dan paling berbahaya itu. Dan itulah akibat dosa. Natal adalah proklamasi. Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya, yaitu karya Kristus di dunia, bukan sekedar tambal kecil. Itu adalah anugerah yang terbesar.
yang sudah diberitahukan dalam perjanjian lama, Mesias akan datang ke dunia ini. Firman Allah menjadi manusia. Yesus adalah Allah. Dia memberikan jaminan keselamatan. Yesus itu adalah anugerah terbesar yang kita terima. Dan pernyataan syukur Bapa kepada dunia ini. Sama seperti perbuatan tukang cat yang kecil memiliki dampak nyawa, kedatangan Kristus adalah tindakan penyelamatan Allah yang nilainya tak terhingga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita merenungkan karya Kristus ini dalam konteks tantangan hidup kita hari ini. Refleksi yang akan kita angkat, yang kita hubungkan dalam kehidupan kita hari ini, yang kita ambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yang pertama, hari ini kita hidup di tengah badai yang membuat kita sedih, susah. Ada banjir, ada bencana, ada longsor, dan memakan banyak korban. Saat ini kita merayakan Natal di tengah-tengah kabar duka. Saudara-saudari kita di Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh, Padang, dan banyak lagi daerah-daerah yang tidak bisa kita sebutkan. Tapi kita tahu itu, kita dengar itu dalam pemberitaan-pemberitaan media sosial. Mereka sedang bergumul dengan air mata dan kesedihan akibat bencana banjir, longsor, bencana alam, rumah hanyut, harta hilang, bahkan nyawa melayang. Ada banyak air mata yang bercucuran. Ada banyak suara-suara yang menangis. Ada orang tua yang menangis karena kehilangan putrinya. Ada anak-anak kecil yang menangis karena kehilangan kedua orang tuanya. Bagaimana kita merefleksikan ini? Dalam Ibrani ayat 1-3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saat ini kita merasa seolah-olah perahu kehidupan kita dihantam badai besar, akan tenggelam dalam lumpur keputusasaan. Dan semuanya harapan hanyut oleh karena banjir itu. Firman ini mengingatkan kita, Kristuslah yang menopang segala yang ada. Natal tidak menghilangkan penderitaan secara instan, tetapi memberikan kita jangkar yang kuat, yaitu kehadiran Allah dalam rupa manusia. Itulah Natal. Kristus telah masuk ke dalam kesengsaraan kita. Keselamatan yang Ia bawa dalam penghiburan bahwa bahkan di tengah puing-puing, tangannya yang berkuasa sedang menopang kita. Tegas kita adalah menjadi perpanjangan tangan Kristus, yaitu tukang cat tadi, untuk saling menambal dan menopang dalam kasih. Dalam peristiwa bencana ini, mari kita saling membantu. Sekecil apapun yang kita berikan, yang kita sumbangkan, itu akan bermakna bagi saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Itu akan membantu mereka untuk lepas dari masalah-masalah yang mereka alami. Yang kedua,
Hari ini begitu banyak jemaat yang hampir putus asa. Bagaimana kita memaknai ini? Banyak di antara kita di sini yang memiliki lubang-lubang kecil dalam hidup. Ada orang yang punya hutang yang menumpuk. Ada orang yang dihinggapi penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada orang yang memiliki persoalan masalah rumah tangga yang hampir bercerai. Ada pergumulan iman yang membuat kita bertanya, masih adakah Allah? Aunggo pede bata? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menghantar kita kepada rasa kecewa. Kita merasa seperti perahu yang sudah hampir karam. Nah, Ibrani 1 ayat 3 melanjutkan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Lubang kecil yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah dosa dan rasa bersalah yang memisahkan kita dari Allah dan membuat kita merasa tidak layak di hadapan Allah. Maka Natal mengingatkan kita bahwa Kristus datang dan telah menyelesaikan penyucian dosa. Kedatangannya dan kenaikannya, kedatangan atau inkarnasi, kenaikannya, dia duduk di tempat yang maha tinggi, adalah bukti bahwa tugas penyelamatan sudah selesai. Kita tidak perlu putus asa. Kristus telah menambal lubang dalam kehidupan kita yang terdalam. Upah yang ia berikan kepada kita adalah pengampunan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, peganglah janji ini. Karena karyanya kita dapat berdiri tegak, bebas dari hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang ketiga, ini khusus untuk generasi muda saat ini. Bagi generasi muda masa kini, generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang unik, tekanan media sosial. Di sekolah ada banyak kita dengar ada bully, ada krisis identitas, kecemasan akan masa depan, dan godaan yang sering dianggap lubang kecil yang tidak berbahaya. Mereka berlayar di lautan informasi dan tekanan yang kompleks. Maka refleksinya Ibrani pasal 1 ayat 4 mengatakan, jauh lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dianugerahkan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Generasi muda sering mencari panutan, idola, dan influencer di dunia ini. Namun, Allah mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi, nama yang jauh lebih indah, dan kekuasaan yang tak tertandingi. Untuk itu, pesan Natal bagi kaum muda saat ini adalah, jangan biarkan lubang-lubang kecil, media sosial, trending, atau tekanan teman sebaya menenggelamkan identitas sejati kalian. Tempatkanlah Yesus, anak Allah yang kita rayakan hari ini dalam Natal ini, sebagai kompas dan jangkar utama. Ia adalah jalan, ia adalah kebenaran, dan ia adalah hidup bagimu, bagi kita semua. Hanya melalui Dia kalian akan menemukan tujuan hidup yang sejati, identitas yang kokoh, dan kekuatan untuk menambal setiap kerapuhan. Sebagai penutup, saudara-saudara yang terkasih,
Seperti sang ayah yang bersyukur karena lubang kecil di perahu anaknya telah ditambal, marilah kita bersyukur atas karya Kristus dalam pesta Natal hari ini. Tapi saya mau mengingatkan, rasa syukur itu bukan hanya hari ini saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Kita harus madok mau lihat itu di bata. Di sudi pertikian. Ia datang bukan hanya untuk mengecat, melainkan untuk menambal lubang terdalam dan menopang segala yang ada. Selamat merayakan Natal hari ini. Shalom, amin.